Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat peternak Indonesia. Kita masih akan melaksanakan kegiatan vaksinasi ND untuk penyuntikan atau injeksi ayam KUB, khususnya indukan, supaya selalu sehat, kuat, daya tahan tubuhnya kuat terhadap penyakit. Oke, kita ikuti di Bes Kalong Bajong di Berkah Wali Channel. Tetap subscribe, like, dan bagikan jika konten ini berguna dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita ikuti. Ya, kita ketemu lagi di kegiatan base farm kita, yaitu peternakan ayam. Ya, salam sukses, salam maju semuanya untuk peternak Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan vaksinasi suntik ayam KUB. Ayam KUB adalah ayam dimana yang sedang kita galakan untuk perkembangannya, dimana ternak ayam KUB maupun ayam sensi ini dibutuhkan vaksinasi. Vaksinasi ND diberikan sebanyak 4 kali. Vaksinasi diberikan pada usia 4 hari, 28 hari, 70 hari, dan 112 hari. Dan selanjutnya vaksin ND diulangi setiap 1 bulan sekali. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan dengan cara mengumpulkan semua ayam dan dikumpulkan dalam sekat atau dalam kandang, kemudian kita vaksinasi satu persatu. Dalam kegiatan ini kita akan vaksinasi untuk dosis 200 ekor jenis vaksin Medivac ND Emulsion. Yang pertama yaitu kita pasangkan dulu yaitu jarum suntik. Kemudian yang kedua ini kait gelang, fungsinya supaya jarum suntik tidak masuk ke dalam daging ayam sampai penuh atau terlalu dalam. Kemudian alat-alatnya tadi alat suntik injeksi, 2 vaksin ayam dosis 200, es batu untuk mendinginkan vaksin, kemudian tang besi untuk melepas tadi istilahnya seal yang pada tabung vaksin. Selanjutnya juga toples untuk wadah vaksin dan es batunya. Kita vaksin es batu kita pecahkan dulu, kita masukkan ke dalam toples untuk supaya vaksin itu tetap dingin, sebab kita gunakan cukup lama, bisa sampai 1 jam. Sedangkan kalau diisi dengan es batu ini bisa kuat sampai dengan 2 jam. Di sekeliling tabung vaksin dalam botolnya kita masukkan nanti dalam toples, di sekelilingnya kita kasih es batu. Kemudian vaksin ayam ini yaitu ayam KUB maupun ayam sensi memang tetap rentan juga terhadap serangan penyakit, sehingga diharapkan kita melakukan vaksinasi. Kemudian ayam yang setelah divaksin nanti kita masukkan lagi ke dalam kandang. Yang selanjutnya yaitu vaksin, setelah kita masukkan tadi jarumnya ke dalam, yaitu untuk menyedotnya yang panjang, kemudian kita kocok kita pompa supaya vaksin masuk ke selang semua sampai dengan isi selang tak isi penuh. Dan untuk alat injeksinya ini kita setel 0,5 mili, sehingga alat ini sudah otomatis nanti menyuntikkan ke dalam daging ayam dengan dosis 0,5 mili. Setelah vaksin kita masukkan tadi dan dikasih dalam kecil juga, kita tutup pakai plastik supaya vaksin itu tetap dingin. Kemudian kita siapkan ayam-ayam yang akan divaksin, tentunya butuh bantuan asisten tenaga yang biasa membantu kita di kandang. Kita suntikan dengan posisi di dada, yaitu di dalam daging, dengan menyamping dari depan ke belakang. Bisa juga di paha ayam, yang penting masih di dalam daging ayam.
Kita suntikan satu persatu, ayam dibalik, kemudian dipegang oleh yang biasa bantu kita. Kemudian ayam diharapkan jangan sampai berontak ketika disuntik, supaya tidak terjadi kesakitan pada ayam di mana dagingnya nanti bisa robek. Untuk jenis vaksin ini sebetulnya vaksin ND ini ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu vaksin ND Newcastle disease itu penularannya itu sampai tingkat yang tinggi, yaitu 50 sampai 100%, sehingga kalau tidak mengadakan vaksinasi ayam-ayam kita itu bisa sakit dan terjadilah seperti nama tetelo, yaitu dengan gejala hidung tersumbat, matanya mengeluarkan air, kemudian sayapnya terbelah, kakinya itu seperti lemah, dan kepalanya juga mengantuk, dan ada seperti tidak ada nafsu makan. Kemudian ayam-ayam yang sudah disuntik dimasukkan ke dalam kandang, di mana di dalam kandang juga luas, dan minumannya juga sudah kita sediakan vitamin atau probiotik full, sehingga ayam yang sudah divaksin itu terjaga kesehatannya. Dan tentunya ayam divaksin ini antara sebelum dan sesudahnya itu dalam keadaan sehat. Tidak boleh ayam divaksin dalam keadaan sakit. Sahabat-sahabat berkah wali zaman, bahwa untuk ayam kampung maupun ayam pedaging maupun unggas lainnya, ini cara melaksanakan vaksinasinya itu ada 9 cara. Yang pertama dengan cara tetes mata. Tetes mata dilakukan dengan meneteskan vaksin ke mata ayam. Cara pelaksana adalah dengan vaksinasi yang sudah disiapkan dan dicampur merata. Nah, nanti kita teteskan ke dalam mata ayam. Biasanya DOC umur 4-7 hari. Kemudian tetes hidung. Tetes hidung ini namanya vaksin tetes hidung, dilakukan cara meneteskan vaksin ke dalam lubang hidung. Tahapan pelaksanaan vaksinasi ini sama seperti vaksinasi tetes mata. Untuk usia DOC sekitar 6-10 hari vaksinasi. Kemudian tata cara yang selanjutnya vaksinasi pada unggas, yaitu yang ketiga melalui mulut atau dicekok. Pada metode vaksinasi mulut, vaksin dipantai ayam melalui mulutnya dengan metode dicekok. Karena vaksinasi sama dengan cara vaksin melalui air minum. Perbedaannya, vaksinasi dilakukan pada ayam secara individu sehingga setiap ayam mendapatkan dosis vaksin yang sama. Kemudian yang keempat adalah suntik daging, yaitu metode dengan disuntikan pada daging. Vaksinasi suntik daging dilaksanakan dengan cara menyuntikkan vaksin ke dalam daging. Biasanya penyuntikan dilakukan di bagian dada atau paha. Vaksin yang disuntikan bisa berupa vaksin yang masih hidup atau yang sudah mati. Cara pencampuran vaksin dan banyaknya air yang dibutuhkan untuk vaksinasi hidup sama seperti pada vaksinasi melalui mulut. Kemudian yang kelima adalah suntik vaksinasi melalui metode suntik bawah kulit. Vaksinasi suntik bawah kulit dilaksanakan dengan cara mensuntikan vaksin di bawah kulit, biasanya di sekitar leher. Pelaksana sama seperti persiapan melakukan vaksinasi suntik daging. Yang keenam adalah melalui air minum atau drinking water. Pada vaksinasi melalui air minum, vaksin dituangkan dalam air yang disediakan untuk minum ayam. Air yang digunakan untuk melaksanakan melakukan vaksin itu harus bersih dan bebas
pestisida atau bebas klorin. Peralatan yang harus dipakai harus bebas dari desikoton sehingga lebih dari 2 kali. Untuk mempercepat anjang vaksin, tambahkan 2-5 gram skim per liter air tergantung dari kondisi air atau kedalamannya. Sebagai contoh, jumlah air yang digunakan vaksin. Setelah kita melaksanakan vaksin, kita membersihkan alat-alatnya, yaitu jarum suntik dilepas, kemudian selang lagi dilepas, semua alat-alat seperti karet gelang juga kita lepas. Kemudian kita siram dengan air panas mendidih dengan suhu di atas 80 derajat, sehingga juga vaksin yang masih tersisa di dalam suntik kita keluarkan supaya aman. Setelah itu juga sisa yang ada di dalam botol kita tuangkan dan kita siram lagi dengan air panas. Demikian kegiatan vaksin pada siang hari ini. Terima kasih, salam sukses, salam peternak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.